warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa. Selamat datang dalam sesi pembelajaran kita hari ini dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran. Saat ini kita akan menjelajahi konsep pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi. Pendekatan saintifik mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk mengamati, bertanya, merenung, mencoba, dan menyusun jejaring sehingga kita dapat memahami fenomena atau konsep dengan lebih mendalam dan praktis. Dengan menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi eksplorasi, penemuan, dan pemahaman yang lebih kokoh bagi para peserta didik. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi konsep pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan mari kita terbuka untuk mengeksplorasi cara-cara baru untuk menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif. Selamat berpetualang dan mari kita bersama-sama mengejar pengetahuan yang mendalam dan berkelanjutan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir kritis, sains, terkembangkannya sense of inquiry, dan kemampuan berpikir kreatif para siswa. Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir atau hasil akhirnya saja, namun proses pembelajaran ini dipandang sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pembelajaran saintifik menekankan pada keterampilan prosesnya. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial atau social science. Jadi sebelum kita membicarakan mengenai pendekatan ilmiah atau saintifik, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai metode ilmiah. Jadi pada umumnya seseorang itu selalu ingin mendapatkan atau memperoleh pengetahuan kan. Pengetahuan itu dapat berupa pengetahuan ilmiah atau pengetahuan non-ilmiah. Suatu pengetahuan ilmiah itu hanya bisa diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah ini pada dasarnya memandang fenomena khusus atau unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian dirumuskan pada simpulan. Jadi kita dapat kesimpulan. Dengan demikian diperlukan adanya penalaran dalam rangka pencarian penemuan. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini didasarkan pada keunggulan dari pendekatan tersebut. Beberapa tujuannya diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Kemudian yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik ini merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih peserta didik mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran ini berlangsung dengan pendekatan saintifik itu akan membentuk self-concept pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, salah satu tujuan dari pendekatan saintifik adalah menghindarkan pembelajaran dari verbalisme. Yang keempat, pendekatan saintifik memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan juga prinsip yang diajarkan. Kemudian yang kelima, pembelajaran dengan pendekatan saintifik juga akan mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir pada para peserta didik. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dengan pendekatan saintifik juga akan meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik dan motivasi mengajar bagi para guru atau pendidik.
Dengan demikian, mari kita tutup sesi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan rasa bangga atas upaya dan dedikasi kita yang telah kita curahkan dalam memahami konsep-konsep, strategi pembelajaran, dan pendekatan saintifik. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam mengikuti perkuliahan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini akan menjadi bekal berharga bagi kalian semua. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.